Kalau kita kembali di awal pandemi, di tahun 2020, para pelaku bisnis sama sekali tidak mempunyai bayangan kapan krisis ini akan berakhir. Hanya satu hal yang diyakini bersama, yaitu dibutuhkan sebuah vaksin untuk membuat kekebalan tubuh sehingga bisa melindungi diri manusia, dari virus tersebut. Pandemi virus corona telah terbukti menjadi ujian kepemimpinan ketika organisasi di seluruh dunia berjuang untuk bertahan hidup. Dan saat ini banyak pemimpin yang harus membuat keputusan cepat tentang pengendalian biaya dan pemeliharaan likuiditas. Next. Next. Definisi kepemimpinan adalah kemampuan untuk membujuk, meyakinkan, memotivasi, menginspirasi, dan dengan bijaksana menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Lalu leader yang ingin melewati krisis perlu memainkan dua bagian utama, yaitu peran kepemimpinan di depan dan di belakang panggung. Menurut Leadership in a Crisis Responding to the Coronavirus Outbreak and Future Challenge, the Aurea Gemma Desenet Aron, Maret di tahun 2020, Mendelsiv.com, mengatakan bahwa ada 5 perilaku pola pikir yang menyertainya yang dapat membantu para pemimpin menavigasi pandemi virus corona dan krisis di masa depan. Yang pertama, pengorganisasian untuk menanggapi krisis jaringan tim. Yang kedua, mengangkat pemimpin selama krisis, yaitu nilai ketenangan yang disengaja dan optimis terbatas. Yang ketiga, membuat keputusan di tengah ketidakpastian, yaitu berhenti sejenak untuk menilai dan mengantisipasi, lalu bertindak. Lalu yang keempat, mendemonstrasikan empati, yaitu menangani tragedi kemanusiaan sebagai prioritas pertama. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima, berkomunikasi secara efektif, yaitu pertahankan transparansi dan memberikan pembaharuan secara berkala. Next. Setelah melakukan lebih dari 21.000 penilaian kepemimpinan di antara para eksekutif Jesuit, tim peneliti CEO Genome Smart telah belajar bahwa untuk bergerak maju dalam krisis, para pemimpin perlu menumbuhkan 4 perilaku dalam diri mereka dan tim mereka, yaitu yang pertama, putuskan dengan kecepatan di atas presisi, yang kedua, beradaptasi dengan berani, yang ketiga, memberikan dengan andal, yang keempat, terlibat untuk dampak. Menurut Honor R.L.G. Robinson tahun 2012, Leadership in the New Normal, a short course Acadian House Publishing, bahwa pemimpin new normal adalah pemimpin yang baik, yang belajar melakukan hal-hal rutin dengan baik. Pemimpin yang tidak takut untuk bertindak bahkan ketika dikritik, dan pemimpin yang tidak takut untuk mengambil hal yang mustahil. Lalu menurut Kapti and Petras ke tahun 2019, Revisited Leading People in Change, Journal of Management Development, volume 28, bahwa peringatan adalah bahwa penerimaan perubahan dapat rendah karena para pemimpin cenderung meremehkan kepentingannya, pengalaman emosional orang. Lalu menurut Castillo dan Trins tahun 2018, Journal of Organization Change Management, dalam makalah kapasitas katalis menyerap, kepemimpinan adaptif dan generatif menyarankan bahwa hubungan pendekatan pengorganisasian merupakan hal yang mendasar untuk perubahan. Lalu menurut K.I. and Clark M.B., Methods of Leadership, Leadership Library of America, adopsi capacity sebagai hal yang memungkinkan perusahaan untuk berinovasi secara dinamis dan berkesinambungan. Driver dari daya serap meliputi hubungan belajar, kondisi lingkungan dan internal, dan pengetahuan eksternal. Next.
Kepemimpinan situasional. Menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard dalam Management of Organization Behavior tahun 2021 bahwa teori kepemimpinan situasional mencakup 4 gaya kepemimpinan, yaitu langsung, pelatih, dukungan, dan delegasi yang adaptif terhadap berbagai perilaku perkembangan karyawan. Lalu kepemimpinan situasional memiliki 3 manfaat utama, yaitu yang pertama, pendekatan kepemimpinan yang lebih fleksibel, yang kedua, mendorong kolaborasi yang sukses di antara anggota tim, yang terakhir, yang ketiga, kemampuan beradaptasi didorong agar sesuai dengan situasi masa lalu, sekarang, dan masa depan. Lalu menurut Reed Hapes, Presiden and CEO Goodwill Industry of the Value, goodwillvalues.com, bahwa pemimpin harus memiliki wawasan untuk memahami kapan mengubah gaya manajemen mereka dan strategi kepemimpinan apa yang cocok untuk setiap paradigma baru. Ini melibatkan, yaitu yang pertama, memantau kinerja karyawan dan memungkinkan karyawan memunculkan ide dan strategi baru. Lalu yang kedua, pelatihan di mana fokusnya adalah pada pengembangan pribadi individu dan keterampilan khusus pekerjaan. Yang ketiga, mengarahkan karyawan untuk bertindak sesuai arahan yang diberikan. Lalu yang keempat, yang terakhir, konseling didelegasikan hanya melibatkan mempercayakan karyawan dengan menyelesaikan tugas, di mana mereka diberikan seluruh wewenang dan hak untuk melakukan tugas. Kepemimpinan transformasional akan dilanjutkan dengan Saudara Safik, silahkan. Oke, 3 menit lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Kepemimpinan transformasional. Oke. Sekali lagi, bukan krisis, pandemik COVID-19 ini tidak ada yang menginginkan sebelumnya, sehingga kondisi uncertain ini tiba begitu saja, yaitu artinya tidak ada yang menginginkan, tidak ada dirancang oleh siapapun, sehingga terjadilah pandemi ini. Semuanya harus melihat situasi dan harus bertransformasional. Artinya, kepemimpinan ini yang diperlukan, sifat ini yang diperlukan leader-leader yang sekarang menanggung tanggung jawab. Seperti yang kita ketahui, digital itu maju kepada 2020. Mungkin di 2035 akan terjadi seperti sekarang, kelas by Zoom, rapat by Zoom. Itu kemungkinan di keadaan normal visionnya itu di 2030, 2035, 2040. Tapi ditarik maju ya, karena adanya pandemik. Maka dari itu, transformasional ini meliputi sifat yang wajib dimiliki oleh leadership. Juga kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner tadi, kita melihat digital itu cepat atau lambat mutlak akan terjadi. Digitalisasi. Artinya, dan itu merangkum kepada pola kerja, role model bisnis, role model organisasi, dan sebagainya. Artinya kenapa situasional, ada transformasional, ada visioner, dan adaptif, itu rangkuman satu sebenarnya. Hal satu kesatuan yang senyawa. Sehingga tidak bisa dipecah belahkan. Begitu juga visioner. Kita melihat, oh digitalisasi ini mutlak. Jadi pandemik ini adalah momentum untuk kita transformasional dan melakukan itu di jangka dekat. Berikutnya adaptif tentunya. Adaptif kondisi pandemik, bisnis besar, hanya ada 3 leader yang sifat leader. Mohon maaf, sifat leader. Penutup aja. Ya, terima kasih, Bu. 3 sifat leader yaitu berdiam dan mundur, berhenti freeze semua bisnis, dan ketiga adaptif untuk melakukan bisnis. Resiko pasti ada, risk taker yang diperlukan di sini, sehingga harus beradaptasi dengan situasi yang mau tidak mau ini terjadi. Tadi kasus itu Marsland, ya Marsland itu hanya kontainer, port to port sekarang menyediakan all in dan digitalisasi.
Yang kedua itu Bright Horizon. Ini adalah early education untuk child dan sekarang menjadi kesehatan. Mungkin akan dilanjutkan. Oke, yang ketiga studi kasus perusahaan PT Renosola Clean Energy yang bergerak di bidang perlampuan dan solar panel. Dia mengutamakan dua strategi utama, yaitu survival mode dan post pandemic. Next, Syafik. Yang terakhir penutup. Harapan ke depan adalah apa yang diyakini sebagai 3 keterampilan kepemimpinan utama yang sangat penting bagi dunia pasca pandemi, yaitu kelincahan, pengambilan keputusan berdasarkan data, dan mungkin yang paling penting adalah empati. Kelincahan yaitu berpikir cepat. Berpikir cepat adalah keterampilan penting bagi pemimpin manapun di saat terbaik. Lalu terus beradaptasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan data. Ada menjadi digital di mana banyaknya penutupan toko, maka mempercepat transformasi digital. Yang kedua, pelajari datanya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan merupakan hasil dari keputusan yang tepat. Lalu yang ketiga, teknologi, proses, dan orang. Rencana bisnis terbaik adalah kombinasi sempurna dari ketiganya. Yang terakhir adalah empati. Akhirnya, dan mungkin yang paling penting, ini kita memiliki empati. Selama 1,5 tahun terakhir, para pemimpin bahkan di perusahaan terbesar menjadi jauh lebih responsif secara emosional terhadap tantangan yang dihadapi karyawan mereka, baik di dalam maupun di luar kantor. Begitulah kira-kira yang bisa kami sampaikan untuk mengawali presentasi Disnatalis di siang ini di Universitas Paramadina. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Udah kayak kejar-kejar. Iya, memang pas mepet ini 10. Baik, wah terima kasih sekali, ini bagus sekali ini ya presentasinya ya tentang kepemimpinan situasional dari Ibu Tutut, Mbak Syafik dan Ibu Lingga. Wah ini jadi ada 3 hal tadi ya dari kesimpulan itu yang saya dapat ini. Satu yang kelincahan tadi, pengambilan keputusan tadi katanya berdasarkan data. Wah ini kalau berdasarkan data ini nama anak saya data ini. Ini data, nama anak saya data. Oke, kemudian ketiga empati. Wah mungkin ada Bapak Ibu ada yang silakan kalau ingin bertanya, ini ada beberapa 3 menit lagi kalau mungkin mau ingin mengajukan pertanyaan buat kelompok 1. Silakan. Ya. Ada nggak ada yang ingin mengajukan pertanyaan Bapak Ibu. Nanti selanjutnya kalau ada yang ingin mengajukan silakan juga di chat ya kalau ada yang ingin bertanya. Ini juga ada yang belum masuk tadi. Oke. Tidak ada. Ada yang mau ingin ditambahkan yang ingin berpresentasi, karena ini tampaknya nggak ada yang ingin bertanya. Ada yang mau ditambahkan? Satu dua patah kata. Ya Ibu, izin Ibu Ya, menambahkan. silakan. Harapan kita Ibu bagi yang sekarang dan kedepannya akan menjadi leader itu agar open minded, karena kondisi eksternal rapid changing, artinya perubahan itu sangat cepat dan uncertain. Tidak ada yang mengetahui, walaupun se-visioner mungkin. Tapi sifat visioner itu mutlak diperlukan. Juga diiringi dengan tadi Bu, sifat transformasional yang cepat beradaptasi, juga melihat situasional. Mungkin itu harapan nasihat untuk diri kami sendiri dan teman rekan kita, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali buat kelompok 1 ya, Ibu Tutut, Pak Syafik dan Ibu Lingga tentang kepemimpinan situasional. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak juga ya dari ini presentasi ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Bapak Arif, Ibu Diva, Ibu Intan sama Bu Piski ya, tentang analisis penerangan strategi akuisisi dan restrukturisasi studi kasus pada perusahaan PT Coca-Cola. Baik, ini udah, ini sudah masuk ininya. Bapak Ibu kalau ingin bertanya silakan di chat
boleh, atau nanti langsung juga boleh mungkin untuk lebih ini. Silakan waktu 10 menit ya. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, di sini kami untuk ingin menyampaikan tentang analisis penerapan strategi akuisisi dan restrukturasi studi kasus pada perusahaan PT Coca-Cola. Ya, next, Diva. Next, Div. Div. Ya udah lama kayaknya deh, mohon maaf. Oke, ini mungkin agak lama ya Bu untuk nextnya. Cuman di sini kita akan membahas tentang paparan pertamanya itu dari pendahuluan, metodologi penelitian, kemudian hasil pembahasan, lalu pada kesimpulan. Next lagi, Tip. Udah terlihat belum pendahuluannya? Di slide ketiga, Tip, tolong. Sudah terlihat belum bagian pendahuluannya? Belum, ini masih di halaman covernya. Oh iya, sebentar Pak. Sudah belum? Belum, Div. Sebentar ya Pak, saya ganti sinyal dulu. Nah, iya. Nih, Oke. Mas. Sudah muncul. Ya. Iya, di sini kita akan masuk kepada bab pertama, yaitu pendahuluan, di mana latar belakang dari jurnal ini itu bahwa keberadaan suatu organisasi bisnis tidak lepas dari 3 hal penting, yaitu alam semesta, masyarakat, dan kehidupan. Jadi, ketiganya itu secara konsisten terus-menerus akan mengalami perubahan. Organisasi yang mampu merespon isu-isu terkini yang muncul itu adalah mampu mempertahankan diri, karena mereka mampu untuk menemukan kesesuaian strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang ada. Nah, permasalahan yang kami ambil di sini adalah di mana organisasi harus mampu menyesuaikan diri dan bijak dalam memandang strategi yang dijalankan. Karena strategi yang kaku justru dapat mengancam keberlangsungan suatu perusahaan. Dan Coca-Cola Company adalah salah satu perusahaan minuman terbesar di dunia yang mampu melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari jurnal kami adalah untuk mengetahui dan menganalisis salah satu penerapan strategi bisnis yang dilakukan oleh PT Coca-Cola Company terkait strategi akuisisi dan restrukturisasi. Jadi kenapa kedua hal tersebut, yaitu kayak merger dan akuisisi. Jadi merger dan akuisisi itu dianggap jalan cepat untuk mewujudkan tujuan perusahaan, di mana perusahaan itu tidak perlu memulai dari awal suatu bisnis baru. Karena merger dan akuisisi itu juga dianggap dapat menciptakan sinergi, yaitu nilai keseluruhan perusahaan setelah merger dan akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum dilakukannya merger dan akuisisi. Ya, next, Div. Di next, Div, tolong. Diva. Iya, sudah terlihat. Belum berjalan. Sudah? Masih belum ya? Belum. Div, boleh tukar share screen, Bu? Boleh. Oh iya, sebentar. Waktunya udah. Oke, yang ini sudah terlihat belum ya? Sudah hasil penelitian.
Ya, oke. Saya lanjutkan kepada metodologi penelitian. Di sini kami tentang metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jadi di mana untuk membuat deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jadi untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dan pengumpulan data itu melalui teknik analisis dokumentasi dengan membaca, mencatat, dan mengumpulkan data dari sumber data tertulis. Oke, lalu pada slide selanjutnya akan dibahas oleh Bang Arif Ilham. Bang Arif Ilham. Halo, tes. Iya. Oke. Ya, mohon maaf ya, Bapak, Ibu, sinyal saya barusan lost connection. Selanjutnya, untuk hasil dan penelitian dari PT Coca-Cola, dari merger dan akuisisi, Coca-Cola ini Bang, telah suaranya melakukan... nggak ada, sorry. Halo, tes. Iya, ya saya dengar. Oh Saya iya, dengar. oh boleh saya lanjut ya, Bu? Iya, lanjut. Oke. Untuk merger dan akuisisi ini, Coca-Cola telah melakukan sejumlah merger akuisisi untuk memperluas ke seluruh pelosok pasar dan juga minuman. Untuk perbedaan dari merger dan akuisisi tersendiri, merger ini transaksi di mana dua sepakat mengintegrasikan operasi dan basis kemitraan secara relatif karena memiliki sumber daya dan kapabilitas yang secara bersama-sama bisa menghasilkan keunggulan bersaing secara kuat. Artinya merger ini si Coca-Cola melakukan kolaborasi dengan beberapa perusahaan untuk menghasilkan keunggulan yang bersaing secara kuat di pasaran, terutama minuman. Untuk akuisisi tersendiri, transaksinya sebuah perusahaan membeli pengendalian 100% kepemilikan perusahaan agar bisa lebih efektif dengan menggunakan kompetensi intinya dan menjadikan perusahaan diakuisisi sebagai perusahaan yang mendukung portofolio bisnisnya. Jadi untuk merger dan akuisisi ini, Coca-Cola ini banyak sekali melakukan merger dan juga akuisisi dengan perusahaan-perusahaan besar di dunia. Nah, contohnya ini ada merger dan juga akuisisi bersama Minute Maid, minuman berperasa jeruk, lebih terkenalnya lebih jeruk ya, untuk Costa Coffee, Energy Brands, Monster Beverage Corporation, dan juga Hennessy. Nah, untuk restrukturisasinya, Coca-Cola ini kemampuan beradaptasi dan menemukan pasar baru telah memainkan peran kunci dalam restrukturisasi manajemennya. Kita tahu sendiri di pasaran dunia itu Coca-Cola sering banget memiliki isu-isu negatif, mulai dari minumannya yang mengandung bahan-bahan kimia, atau yang paling terkenal waktu itu pas di India, dari hasil penelitian ternyata di dalamnya ada bahan senyawa kimia yang dapat digunakan untuk membersihkan pakaian. Nah, tapi dari semua isu-isu itu, si Coca-Cola ini selalu melakukan restrukturisasi. Dia selalu mengesampingkan setiap isu negatifnya untuk bisa lebih maju lagi, lebih besar lagi dalam pengendalian pasarnya, dan ini membawa implikasi besar bagi si Coca-Cola. Dari dampak-dampak negatif tersebut, dia tetap bisa maju dan juga tetap bisa mengembangkan bisnisnya ke hal yang positif gitu. Jadi walaupun banyak isu negatif atau isu-isu yang kurang enak didengar, tapi Coca-Cola selalu bisa mengupgrade dirinya lagi di pasaran. Dia bisa mengembangkan pasarnya lebih besar lagi, sehingga restrukturisasi dari Coca-Cola ini dinilai sangat efektif dan juga berhasil gitu. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Diva. Ya, Terima 2 menit kasih. lagi. 2 menit lagi. Di sini ada kesimpulannya. Coca-Cola telah mengembangkan mekanisme untuk melawan tantangan perkembangan dengan menyesuaikan manajemen dan struktur pemasarannya. Coca-Cola telah melakukan sejumlah merger dan akuisisi untuk memperluas ke seluruh pelosok pasar minuman. Merger dan akuisisi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan Coca-Cola sebagai salah satu peluang utama untuk dimanfaatkan perusahaan secara maksimal. Strategi restrukturisasi yang dilakukan Coca-Cola bertujuan untuk meningkatkan operasinya. Perubahan manajemen dan restrukturisasi berbagai sektor merupakan proses yang sangat penting untuk mendapatkan keunggulan kompetitif setiap perusahaan tersebut.
Kemampuan beradaptasi dan menemukan pasar baru telah memainkan peran kunci dalam restrukturisasi manajemen Coca-Cola. Perubahan struktur dan desain telah membawa banyak implikasi bagi perusahaan dan itu memiliki dampak positif dan negatif. Next, Vicky. Ya, sekian dari presentasi ini. Kalau nggak ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, memang Coca-Cola jadi memang tambah besar ya, maksudnya dengan dia merestrukturisasi dan juga mengakuisisi beberapa perusahaan juga. Jadi yang mungkin awal mulanya soft drink aja ya, kemudian jadi ada teh juga kan ya di sini ya. Ada teh, ada macam-macam, jadi ya semakin besar. Baik, mungkin ada, silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya ke kelompok 2, boleh kalau ingin bertanya langsung boleh, silakan. Silakan. Ada ingin yang ditanyakan? Oke, kalau boleh tahu sebetulnya kalau untuk akuisisi di sini ada ini enggak ada yang perusahaan dari sini enggak, atau semuanya maksudnya tadi yang dicontohkan itu dari luar kan, ada Minute Maid dan sebagainya. Kalau yang perusahaan asli Indonesia ada enggak ya? Kalau boleh tahu. Iya, boleh di sini bisa menjawab. Sebenarnya semuanya itu dari luar, Bu. Di Indonesia belum ada. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Atas presentasinya. Kita langsung ke kelompok 3 ya, dengan Febrina User sama Reza Turjana tentang e-leadership ya. E-leadership, solusi company masa kini, solusi perusahaan masa kini. Baik, silakan. Sebentar ya, Bu. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Ibu. Pagi. Sebelumnya saya izin menggunakan masker karena masih di kantor. Ya, baik. Selamat pagi semuanya dan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya Reza Turjana dan Mbak Bina Yusar akan mempresentasikan tentang hasil penelitian kita yang berjudul e-leadership solusi company masa kini. Untuk latar belakangnya sendiri, sekarang kita udah masuk ke era digital gitu. Udah move dari yang konvensional ke yang lebih modern lagi. Banyak polemik pro kontra terhadap perkembangan dari semua sektor dengan digital ini, di mana media era digital ini lebih mudah masyarakat dalam menerima sebuah informasi dan lebih cepat. Dengan media internet, membuat media massa berbondong-bondong pindah haluan. Semakin canggih, teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah memudahkan dalam mengakses suatu informasi, mulai banyak cara serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dan bebas dari terkendala tanpa halang, itu dari jarak dan waktunya. Melalui berbagai fasilitas teknologi yang ditawarkan dengan perkembangan dan inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Seperti pengembangan e-commerce, internet, dan sekarang masuk ke dunia baru dengan gaya kepemimpinan baru, yaitu yang disebut dengan e-leadership.
Tujuan penelitian sendiri yaitu kita ingin mencari tahu kualitas seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang e-leadership, seperti memberi gambaran bagaimana implementasi dan gaya kepemimpinan baru yang mewarnai dunia digital. Metode yang digunakan sendiri yaitu metode kualitatif dengan menganalisa fenomena dan kita masuk ke salah satu organisasi BUMN di Jakarta. Studi kasusnya di sana. Untuk temuan sendiri ternyata sekarang udah masuk ke dunia baru gitu, yaitu dengan gaya kepemimpinan baru. Dengan gaya kepemimpinan baru yaitu leadership, di mana semua arahan dan dari seseorang pemimpin melalui media digital dan secara virtual. Ya, tulisan ini kebaruannya itu dibuat dengan menganalisa yang baru terjadi sehingga akan menjadi pengayaan ilmu yang terbaru dan sesuai dengan fenomena terbaru. Dan penulis ingin mengetahui bagaimana lebih efektif dalam menyampaikan sebuah pesan dalam organisasi di era digital. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kepada Febrina, dipersilahkan. Ya, selanjutnya di sini ada teori dari kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu sendiri menurut Robbins yang dikutip oleh Sudarwan, Danim, dan Suparno. Cloudroom-nya hilang. Iya, saya lagi kelempar ya? Loh, kok balik ke sini saya? Saya kelempar nih, mohon maaf. Iya. Lempar semua, Pak. Astagfirullahaladzim. Maaf. Kelempar semua. Bagus. Lagi presentasi Ya. lagi. Ini bagaimana ini? Gimana nih? Bingung Kita saya. masuk lagi Pak. Coba lagi masuk lagi ya mungkin ya. Kembali ke room 1 ya. Bapak Ibu Kita ya. ke auditorium Kampus Majid ini. Iya, balik lagi semuanya. Coba balik lagi join ya Bapak Ibu. Coba balik Baik. lagi. Ya, Coba sebentar. mohon di setup-nya sampai jam 12.30 ya, Nggak bisa. breakout room-nya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Wah, balik lagi. Bisa kita lanjut mungkin ya Bu Juni? Masih mute Bu? Oh. Tidak terdengar? Oh, maaf ya. Masih mute, Febrina, Bu. ya oke. Febrina. Sama Reza Turjana udah masuk dong? Iya, baik Bu. Aku udah masuk. Ya. Nah, lanjut yang tadi ya. Ya, mohon maaf teman-teman, ada kendala. Iya. Silakan, Mbak Febrina. Kembali lagi tadi kepada teori kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah kemampuan memengaruhi kelompok. Ya, memengaruhi kelompok ke arah pencapaian tujuan. Jadi kemampuan sebagai kegiatan untuk memengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Jadi kepemimpinan itu juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan dan keahlian seseorang untuk dapat memengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan, dan bila perlu memaksa orang lain agar orang itu mau menerima pengaruh dan berbuat sesuatu untuk membentuk proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi intinya seseorang pemimpin itu harus mampu memberikan dorongan kepada anggota kelompoknya untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab serta bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan e-leadership-nya. Jadi kalau tadi kepemimpinan itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengajak atau memengaruhi orang lain. Nah, di sini sama juga dengan e-leadership, namun bedanya e-leadership ini dikaitkan dengan atau dimediasi oleh kecanggihan teknologi informasi yang untuk menghasilkan perubahan sikap, perilaku, pemikiran, perasaan suatu individu atau kelompok organisasi. Jadi bedanya itu pada medianya, yaitu kalau e-leadership ini menggunakan media digital, kalau kepemimpinan biasa mungkin masih menggunakan cara yang secara konvensional seperti itu.
Lanjut, Mbak Raisa. Selanjutnya, Mbak Raisa. Mungkin saya gantikan aja share screen-nya ya. Tunggu sebentar. Jadi selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Lalu di sini sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Jadi di sini yang pertama itu, jadi untuk mengenai leadership ini, apa yang harus dimiliki oleh kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang e-leadership. Jadi yang pertama itu adalah kemampuan komunikasi. Jadi seorang e-leader itu harus memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik daripada pemimpin konvensional, karena kepemimpinan tradisional itu komunikasinya secara tatap muka, namun berbeda dengan e-leadership. Komunikasinya dilakukan melalui media elektronik seperti internet. Jadi harus ada kemampuan komunikasi yang lebih dari seorang e-leader. Lalu di sini yang kedua itu ada always on. Nah, hal ini cukup menjadi perdebatan dari beberapa karyawan. Jadi di sini kita meneliti studi kasusnya pada perusahaan BUMN tadi setelah disebutkan, yaitu perusahaan Telkom. Jadi di sini ada berbagai perdebatan antara karyawan dari Telkom Group yang kita wawancarai. Jadi karyawan Telkom ini khususnya pada divisi Project Manager itu di mana jam kerja yang sebelumnya diberlakukan saat ini seperti hilang begitu saja. Nah, kemudahan yang ditawarkan dengan tidak adanya batasan waktu dan tempat menjadikan pimpinan dan karyawan harus bersedia bekerja setiap saat atau always on. Nah, di sini juga menjadi hambatan bagi pemimpin dan para anggotanya, di mana hilangnya jam kerja itu menjadi sesuatu yang baru gitu ya buat mereka untuk beradaptasi lagi, karena yaitu hilangnya batasan waktu dan jarak menjadikan karyawan harus siap bekerja 24 jam. Baik, 2 menit lagi. Oh iya. Jadi di sini yang ketiga ada sensitivitas atau kepekaan. Jadi seorang e-leader itu harus mempunyai sensitivitas atau kepekaan, karena itu tadi mereka tidak bertatap muka secara langsung, jadi tidak ada yang namanya bisa melihat mimik muka atau ekspresi dari karyawan, sehingga sulit untuk memengaruhi para karyawan untuk bisa mencapai tujuan organisasi tersebut. Lalu selanjutnya di sini yang keempat ada kemampuan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi seorang e-leader tentu harus memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. E-leader harus memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk mengarah orang-orang melalui media elektronik, karena ini adalah dasar dari e-leadership. Nah, di sini juga diungkapkan oleh Bapak Cahyokumolo, jadi mengatakan bahwa seorang pemimpin digital atau e-leader harus mampu untuk mendaya gunakan aset digital yang dimiliki oleh organisasi atau pegawainya untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Raisa. Ya, 1 menit. Mbak Raisa. Oke, mungkin dilanjutkan oleh saya ya. Jadi di sini studi kasusnya itu ada di Telkom. Jadi di Telkom sendiri itu sudah menerapkan WFH dimulai dari waktu diperintahkan oleh pemerintah ya untuk diberlakukan WFH, dan di sini Telkom sudah sangat siap melakukan penerapan e-leadership. Dilihat dari beberapa aplikasi yang telah dibuat Telkom. Salah satunya adalah CloudX atau YouMeetMe. Nah, di sini juga
Telkom sudah memberlakukan WFH dan akan memberlakukan WFH sampai 2023 untuk beberapa divisi. Lalu di sini ada kesimpulan. Jadi di sini kesimpulannya adalah e-leadership merupakan budaya baru yang dapat mewarnai dunia virtual pada sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, jadi e-leadership ini menjadi solusi untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Pemimpin virtual harus berusaha keras mengarahkan dan membimbing orang-orang dari jarak jauh. Hal ini yang menciptakan tantangan besar bagi pemimpin untuk menciptakan budaya virtual kolaboratif, yaitu budaya yang membantunya didengar oleh semua pengikut sehingga mereka dapat berkoordinasi dengan pemimpin untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sarannya lebih mengoptimalkan teknologi informasi secara detail untuk mengurangi hambatan yang terjadi. Lalu, dunia virtual menjadikan para pekerja seperti mesin yang selalu siap 24 jam sehingga perlu dibuat kebijakan baru yang menerapkan waktu pekerjaan yang disepakati. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok. Terima kasih Bu Febrina sama Bu Raisatul Jannah. Ya memang di situasi yang seperti ini karena semua serba online ya, jadi perasaan memang udah harus on tadi ya, always on ya, on 24 jam gitu ya, karena WA grup atau WA ini apa dari atasan, dari ini itu serasa nggak mengenal waktu jam kerja gitu ya. Kemudian tadi kaitan sama kemampuan komunikasi, sensitivitas gitu ya. Oke, terima kasih. Ini bagus sekali ya untuk e-leadership solusi perusahaan masa kini. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya. Ya. Nggak ada. Oke, jadi Ibu, tadi saya Raisa ya. izin menambahkan. Ya, iya boleh. Ya, mohon maaf tadi tiba-tiba laptopnya mati, Bu. Iya, memang kita ada gangguan. keluar. Oh, iya. Sedikit menambahkan dari pemaparan Mbak Febrina sendiri, kalau untuk di PT Telkom Indonesia sendiri itu pada dasarnya dia udah lebih ready walaupun awalnya mungkin dipaksakan karena pandemi, seperti pepatah yang mengatakan bisa karena terbiasa, dan memang fasilitas sendiri dia sudah digital di awal gitu ya Bu. Dia sendiri sudah memiliki aplikasinya sendiri yaitu YouMeetMe dan CloudX yang dia miliki untuk Zoom versi internalnya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk Zoom dan Google Meet sendiri seperti itu. Terus jadi lebih intens Bu berkomunikasinya, yang biasa meeting hanya weekly meeting, sekarang sudah ditambahin lagi dan lebih rutin lagi weekly meetingnya. Ada diskusi by WhatsApp grupnya seminggu ada 2 kali. Terus ada si pemimpinnya itu, si leadership-nya ini, dia lebih sering join juga meeting untuk big project yang lebih besar atau yang urgent serta ditambahkan dengan pelatihan-pelatihan gitu Bu. Setiap 2 minggu sekali untuk si karyawannya itu. Dan di situ juga dimasukkan juga ada games-games online-nya, entah itu tarik tambang online atau Kahoot-nya itu untuk lebih keep in touch Bu, walaupun jarak yang memisahkan. Itu sih Bu tambahan. Oke, baik ya, terima kasih Bu Febrina. Iya memang mungkin karena bosen kali ya, tapi jadi ada games online itu juga, dan secara ini umum memang mungkin Telkom udah siap ya dengan adanya ini ya, situasi seperti ini, pandemi seperti ini, karena mereka juga perusahaan ini ya telekomunikasi gitu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke gaya kepemimpinan transformasional dalam mewujudkan reformasi birokrasi di masa pandemi COVID-19. Oke, ini tentang kepemimpinan lagi. Silahkan ini untuk menyiapkan presentasinya dengan Ibu Nur Afifah, Pak Ihsanul Ardif, dan Pak Guntur Widianto. Mungkin silakan, udah bisa nih. Selanjutnya nanti kemudian Pak Yusuf ya dengan judul Pembangunan Ekonomi Kreatif dalam upaya pengembangan kewirausahaan mahasiswa dalam mata kuliah dengan pendekatan branding. Nah ini
selanjutnya nanti agak berbeda ini. Kita lanjut ke Pak Guntur ya. Ada kayaknya Pak Guntur, Pak Ihsanul sama Bu Nur Afifah. Iya, Bu. Mohon izin suara saya sudah terdengar, Bu. Sudah baik. Terima kasih. Mohon izin share screen ya. Iya, silakan. Apakah sudah muncul, Bu, slide saya? Ya, muncul. Baik, saya mulai ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Juni, selaku moderator. Bertemu lagi ya, Bu. Biasanya bertemu di hari Sabtu. Sekarang bertemu ya di kelas, sekarang bertemu di acara yang luar biasa ini. Kemudian rekan-rekan Bapak dan Ibu para presenter juga yang saya hormati. Mohon izin saya Guntur Widianto, saya mewakili dari rekan-rekan saya yaitu Mbak Nur Afifah Putri dan Mas Iksan. Karena kebetulan beliau berdua berhalangan hadir sehingga nggak apa-apa lah saya sendiri mewakili dari teman-teman untuk menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Gaya Kepemimpinan Transformasional dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Masa Pandemi COVID-19. Untuk mengangkat itu, kami mengangkat studi kasusnya pada kantor imigrasi kelas 1 Manggati Karawang dalam mempertahankan predikat WBK dan WBBM. Baik, untuk pendahuluan, latar belakang penelitian ini kami ambil karena kami melihat bahwa adanya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah itu masih berada di kisaran angka yang cukup rendah. Nah, mengutip data dari lembaga survei Carta Politika yang dikutip pada laman liputan6.com, indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di periode Maret tahun kemarin itu sebesar 65,3%. Kemudian di bulan Agustus 2021 mengalami penurunan hampir 3% menjadi 62,4%. Untuk itu diperlukan langkah perubahan yang signifikan agar dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, salah satunya dengan melakukan reformasi birokrasi. Untuk mengakselerasi terwujudnya reformasi birokrasi itu, maka pemerintah sebenarnya melalui Kemenpan RB itu sudah menerbitkan aturannya melalui Permenpan RB nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Nah, predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM ini sebenarnya merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kemenpan RB terhadap instansi pemerintah yang dinilai berhasil dalam mewujudkan zona integritas. Artinya di instansi tersebut dianggap sudah seluruh prosedur sudah sesuai, seluruh pelayanan sudah sesuai prosedur yang berlaku, kemudian tidak ada lagi praktek KKN di dalamnya, kemudian respon terhadap pengaduan sangat cepat, kemudian ada transparansi di dalamnya. Nah, di tahun 2019, Kantor Imigrasi Karawang berhasil memperoleh predikat WBK. Jadi di tahun 2019, Imigrasi Karawang ini menjadi salah satu yang tercepat, gitu ya. Bahkan kalau di Jawa Barat itu, dia yang paling pertama untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Kemudian di tahun selanjutnya, itu barulah mereka berhasil meraih predikat WBBM di tahun 2020. Nah, inilah menjadi alasan utama kenapa kami mengambil lokus penelitiannya Imigrasi Karawang, karena memang mereka yang termasuk yang paling cepat, gitu ya, penyesuaiannya, kemudian mendapatkan predikatnya itu lebih dulu dibanding dengan unit pelaksana teknis yang lainnya. Tidak hanya imigrasi, tapi juga pemerintah daerah juga kan masih banyak yang belum. Nah, ini di Imigrasi Karawang ini di Jawa Barat termasuk yang paling cepat. Makanya kita memutuskan Imigrasi Karawang lah yang kita ambil sebagai lokus penelitiannya. Kemudian untuk dapat pertahankan kedua predikat ini tentu bukan hal yang mudah. Diperlukan sinergitas dari seluruh pihak, terutama peran aktif dari para pimpinan. Nah, peran pimpinan ini pengaruhnya tentu besar. Pertama, dia terhadap keberhasilan suatu lembaga dalam mewujudkan visi dan misinya, serta target yang telah ditentukan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kendalanya ini untuk mempertahankan ini tidak mudah.
Hal ini ditambah lagi kendalanya dengan adanya pandemi COVID ini ya, karena luar biasa. Tadi ya, seperti yang disampaikan oleh presenter sebelumnya, bahwa adanya COVID ini sesuatu yang tidak bisa diprediksi kapan selesainya, bagaimana nanti endingnya seperti apa itu tidak bisa diperkirakan. Maka ini menjadi kendala tambahan gitu ya yang dihadapi oleh imigrasi Karawang dalam mempertahankan predikat PBK dan UBM. Jadi terasanya semakin berat. Nah, untuk mengatasi persoalan ini, maka diperlukan gaya kepemimpinan yang adaptif dan transformasional. Rumusan masalahnya, yang pertama, kami dalam penelitian ini punya 3 rumusan masalah. Yang pertama, kami ingin melihat bagaimana implementasinya dari gaya kepemimpinan transformasional yang dilakukan oleh Kepala Kantor beserta pejabat struktural di Imigrasi Karawang dalam mempertahankan predikat WBK dan WBBM di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, kendalanya apa sih? Selama mempertahankan itu apa saja kendalanya? Hambatannya seperti apa? Dan yang ketiga, bagaimana upaya mengatasinya? Jadi ada kendalanya dan upayanya itu seperti apa? Kemudian untuk tinjauan pustakanya, kami menggunakan konsep komunikasi organisasi, kemudian kami gunakan konsep gaya kepemimpinan transformasional, dan untuk teorinya, kami gunakan teori penetapan tujuan. Kenapa kami gunakan ini? Karena kami ingin mengetahui tadi, tujuannya kan mempertahankan WBK BBM. Nah, bagaimana untuk menetapkan itu semua itu seperti apa yang dilakukan oleh Imigrasi Karawang. Metode penelitiannya, kami menggunakan pendekatan kualitatif, metodenya studi kasus tunggal, kemudian sumber datanya primer dengan melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber yang sudah pasti Kepala Kantor Imigrasi, kemudian sumber pejabat struktural, dan data sekundernya melakukan studi pustaka. Hasilnya, yang pertama, adanya kesamaan. Kami menemukan adanya kesamaan antara yang dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi Karawang pada saat itu yang menjabatkan 2021 Winarko dengan prinsip penetapan tujuan yang terkandung dalam teori penetapan tujuan yang dikemukakan oleh Locke. Jadi, Locke dan Latham ini menyebutkan ada 5 prinsip untuk menetapkan tujuan. Yang pertama, kejelasan, tantangan, komitmen, umpan balik, dan kompleksitas tugas. Dari kelima prinsip tersebut, kami menemukan ada tiga prinsip yang sudah dilakukan. Yang pertama, kejelasan, yang kedua komitmen, dan yang ketiga adalah kompleksitas tugas. Nah, uraian berikutnya adalah prinsip kejelasannya diwujudkan dengan cara di awal tahun sudah melakukan penyusunan rencana kerja. Nah, ini penting sekali supaya apa yang dikerjakan selama 1 tahun ke depan itu menjadi jelas. Nah, itu sudah dilakukan oleh Imigrasi Karawang, dan tujuan organisasinya ya tentu tadi mempertahankan predikat WBK WBM. Kemudian supaya menjadi semakin terang benderang gitu ya. Jadi penentuan penyusunan rencana kerja ini tidak hanya dilakukan di level pimpinan, tetapi juga dengan melibatkan pegawai, yaitu melalui perwakilannya oleh tim pembangunan zona integritas. Jadi perwakilan pegawai juga dilibatkan untuk dilakukan penyusunan rencana kerja selama kurun waktu 1 tahun ke depan. Nah, kemudian di prinsip komitmennya kami menemukan bahwa Imigrasi Karawang ini menekankan kepada kepala kantor ya terutama ya, menekankan kepada pegawai bahwa seluruh pelayanan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta tidak diperbolehkan melakukan praktek KKN. Jadi di awal tahun seluruh pegawai, ini kami berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber, diminta untuk melakukan penandatanganan fakta integritas, yang mana semua pegawai, mulai dari level tertinggi sampai terendah, itu menandatangani bahwa bersedia untuk melakukan pelayanan sesuai prosedur, dan kalau memang sekiranya kedapatan gitu ya, melakukan KKN, tidak sesuai prosedur, itu mereka siap untuk mendapatkan sanksi. Sanksinya mulai dari teguran, yang sanksi ringan, sampai sanksi terberat diberhentikan dari ASN-nya gitu ya. Kemudian yang prinsip kompleksitas tugas, nah ini yang menarik, kami menemukan fakta bahwa karena adanya pandemi ini, tentu semuanya menjadi berubah. Yang tadinya mungkin bisa dikerjakan di kantor, maka mau tidak mau dikerjakan dari rumah. Nah, ini menjadi akibatnya harus dilakukan penyusunan peta jabatan ulang, gitu ya. Nah, kami melakukan wawancara dengan narasumber, kami mendapatkan informasi seperti itu. Jadi tidak hanya menentukan visi dan misi, mereka menentukan peta jabatan diulang lagi dari awal karena disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Apalagi kami mendapatkan informasi bahwa 10% dari total seluruh pegawai di sana itu berusia di atas 50 tahun ke atas. Nah, artinya kan sudah yang di atas 50 tahun itu kan rentan terkena COVID gitu ya, maka mereka diberikan kebebasan
untuk full WFH begitu. Nah, akibatnya pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor itu menjadi beban dari pegawai yang lain, maka dilakukanlah peta jabatan ulang gitu ya, dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Nah, kemudian pengimplementasian gaya kepemimpinan 2 transformasionalnya menit ya, Mas. ini baik Ibu, 2 terima menit, Mas, kasih. kan? Ya. Baik Bu, jadi kami menyesuaikan kira-kira apa yang kami temukan. Ternyata kami menemukan beberapa indikator yang memang sudah ada di Kepala Kantor Imigrasi Karawang. Paling tidak kami menemukan 4 indikator. Yang pertama ada karismatik, kemudian pemberian motivasi inspiratif gitu ya. Kemudian yang ketiga ada stimulasi intelektual gitu ya. Misalnya pimpinan ini selalu menekankan kalau ada aduan yang masuk itu harus ditangani dengan secepatnya. Bahkan kalau dulu 2 hari, sekarang jadi 1 hari saja pengaduan tuh, semua aduan yang masuk tuh harus ditanggapi. Kemudian yang terakhir juga tidak segan memberikan perhatian individu kepada masing-masing pegawai. Contoh, misalnya kami juga melakukan wawancara jadi di luar 3 narasumber utama, kami juga melakukan wawancara dengan pegawai yang lain. Kami mendapatkan informasi ada salah satu pegawai misalnya terkena COVID, gitu ya. Nah, itu maka pimpinan tidak segan untuk menelpon langsung, menanyakan kabarnya, kira-kira butuhnya apa, begitu ya. Ini kan perhatian individu ini juga masuk ke bagian gaya kepemimpinan yang transformasional tadi gitu, dan ini penting untuk memperkuat sinergi gitu ya di masa pandemi COVID-19. Kesimpulannya, Kepala Kantor Imigrasi Karawang menerapkan 3 dari 5 prinsip teori penetapan tujuan yang tadi sudah kami jelaskan, yaitu ada kejelasan, komitmen, dan kompleksitas tugas. Dan berikutnya gaya kepemimpinan transformasional diimplementasikan dengan menjalankan 4 indikator gaya kepemimpinan transformasional. Yang pertama ada karisma, yang kedua motivasi inspiratif, stimulasi intelektual, dan yang terakhir memberikan perhatian kepada individu. Sarannya perlu ditingkatkan prinsip stimulasi intelektual. Kepala Kantor Imigrasi Karawang tidak hanya memberi contoh, gitu. Jadi menurut kami tidak hanya memberi contoh bagaimana menanggapi dan menyikapi setiap kritik, ya, tetapi juga mengikutkan pegawai dalam pelatihan keterampilan. Karena memang kendalanya mungkin di hampir seluruh instansi pemerintah gitu ya, pelatihan keterampilan ini masih minim sekali begitu ya, maka perlu dilakukan upaya untuk mendorong lebih lagi gitu ya, supaya menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk bagi peneliti selanjutnya, kami harapkan gitu ya, penelitian ini dapat menambah persepsi atau pandangan pegawai itu terhadap kinerja atasan gitu ya, supaya mereka ini tidak hanya menjadi atasan yang melaksanakan perintah, tetapi juga punya pandangan lain gitu, supaya memberikan banyak masukan untuk kemajuan organisasi itu sendiri. Dan hasil terakhirnya adalah memang di 2021 ini berkat yang dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi beserta pegawainya, mereka berhasil gitu ya mempertahankan predikat WBK BBM yang mana tidak semuanya berhasil. Jadi ada banyak sekali satuan kerja yang sudah mendapatkan, kemudian mereka harus dicabut predikat itu, tapi Imigrasi Karawang berhasil untuk mempertahankan predikat itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Guntur. Ya baik, itu yang menarik itu tadi ya, mungkin karena situasi pandemi, karena semua serba online juga, jadi mungkin yang kebebanan itu banyak yang lebih junior ya dibandingkan senior, karena mereka lebih techy ya bahasanya, lebih ke teknologi segala macam, lebih techy, lebih bisa menguasai, sehingga mungkin yang menjadi beban yang juniornya, sehingga mungkin ya benar juga ya, ini saya pikir cukup bijaksana juga pemimpinnya untuk mungkin ya untuk rolling jabatan ya mungkin jadi ini ya, karena bebannya lebih banyak ke junior. Bagus sekali. Baik, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Mungkin ada yang ingin menanyakan? Di chat belum ada? Nggak ada. Nggak ada. Baik, kalau gitu kita langsung ke Pak Yusuf ya, tentang pembangunan ekonomi kreatif ya dalam upaya pengembangan kewirausahaan mahasiswa dalam mata kuliah dengan pendekatan branding. Terima kasih Mas Guntur ya. Terima kasih. Salam juga buat teman-teman yang nggak bisa hadir di seminar kali ini. Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Terima kasih. Boleh share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa, terjelas. Ya, alhamdulillah. Oke, kalau gitu saya segera share screen. Oke. Apakah sudah kelihatan dengan baik? Bisa, bisa. Oke.
Saya pada saat ini akan menyampaikan satu hasil sebenarnya, ini sebenarnya sebuah hasil, yaitu bagaimana cara untuk mendekatkan mahasiswa dalam konteks ekonomi kreatif, termasuk dalam pendekatan kewirausahaan dalam mata kuliah. Ya. Kebetulan mata kuliah ini dalam konteks branding. Seperti ini pendahuluan. Sebenarnya begini, pada saat ini terjadi pergeseran orientasi ekonomi dari ekonomi pertanian, ekonomi industri, masuk ke wilayah ekonomi informasi, dan yang terakhir ini adalah ekonomi kreatif. Kenapa kita sampai ke arah sana? Karena ternyata banyak masalah, yaitu salah satunya adalah SDA. Biasanya adalah SDA yang menjadi masalah. Nah, kemudian resesi ekonomi, perkembangan teknologi, ledakan penduduk yang konon katanya sebentar lagi kita masuk di 15 miliar. Kira-kira seperti itu, dan akhirnya menunjukkan dalam konteks keterbatasan pekerjaan. Nah, tujuannya di sini adalah penulisannya untuk memaparkan proses. Ya. Kebetulan mata kuliah yang saya ampu di sini adalah manajemen dan pembangunan merek, kemudian melakukan evaluasi secara umum, kemudian mengembangkan wawasan ekonomi kreatif, kemudian memberikan alternatif lain dalam pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan. Jadi memberikan satu perspektif lain, dan kemudian untuk menjadi bahan diskusi, ya, kira-kira seperti itu. Di mana metodenya yang saya gunakan itu adalah metode penelitian evaluatif, yaitu untuk mengetahui sejauh mana perencanaan dan tujuan yang telah tercapai, kira-kira seperti itu. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan data primer dengan catatan, pengamatan, observasi, ya, dari proses mata kuliah yang dilaksanakan dari awal, ya, sampai kira-kira di awal tahun 2020 sebelum masa COVID. Jadi ketika masa COVID, mata kuliah ini tidak terlalu efektif, ya, karena ada beberapa yang tidak bisa dilakukan. Kemudian data sekunder saya ambil dari beberapa literatur, seperti itu. Nah, ekonomi dan kreatif ini kita bisa melihat sendiri. Creative Nation adalah ide awalnya tahun 90-an. Kemudian di Inggris membantu Creative Industry Task Force, ya, yang akhirnya memunculkan task force berupa advertising, arsitektur, game interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan software, televisi, dan radio. Nah, kalau di Indonesia ini ada namanya subsektor, kira-kira seperti itu. Ada 17 subsektor kalau di Indonesia, seperti yang ada di merah tersebut. Nah, yang pertama kali memberikan nama tentang ekonomi kreatif itu adalah John Anthony Hopkins, ya. Kreatif ekonomi itu adalah how people make money from ideas. Jadi tidak berdasarkan barang atau alamati, terjadi shifting dari SDA ke SDM. Ini kira-kira ekonomi kreatif di Indonesia waktu itu digagas awal itu ada namanya Indonesia Design Power. Ya. Kemudian diangkut dari Kementerian Perdagangan ke Kementerian Parekraf, dan kemudian muncul Bekraf. Nah, di Indonesia ekonomi kreatif dibangun dari 4 basis, yaitu pengembangan seni budaya, inovasi, teknologi, dan media. Nah, sekarang kalau kita lihat potensinya, pada saat ini tahun 2021 kemarin tercatat bahwa kontribusi dari ekonomi kreatif itu sudah di atas 1.000 triliun. Nah, oleh sebab itu perpindahan atau shifting dari SDA ke SDM itu menarik. Mengingat gitu, 270 juta penduduk yang begitu besar. Nah, kemudian ada 8,3 juta mahasiswa setiap tahun. Dan setiap tahun naik 5%. Kira-kira seperti itu. Dan ini adalah apa istilahnya SDM dengan kualitas yang tinggi. Kira-kira seperti itu. Nah, ide dari mata kuliah ini sebenarnya idenya gampang sekali. Yaitu bagaimana cara agar keripik pisang Lampung bisa menjadi kudapan pada acara minum teh sore hari di Istana Buckingham. Pertanyaannya gampang sekali, tapi jawabannya naudzubillah min dzalik, sulitnya kira-kira. Nah, salah satu membongkar kesulitan itu ternyata branding. Ternyata ya. Tapi mungkin ada lagi titik-titik lain, karena branding itu menyangkut masalah kualitas banyak hal, kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan bahwa model aplikasinya ya itu seperti ini. Mata kuliah manajemen dan pengembangan merek itu 4 SKS, dan awalnya dari 2 SKS, kemudian ke 3 SKS, dan ke 4 SKS. Ini alhamdulillah terjadi naik karena apa? Ini adalah satu-satunya mata kuliah yang hubungannya dengan brand pada prodi DP atau desain produk. Karena brand itu adalah salah satu CPL-nya, yaitu mengetahui, memahami, mampu membangun serta mengembangkan merek.
Nah, kemudian saya diramu sedemikian rupa sehingga dengan 4 SKS bisa memenuhi satu semuanya. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah bagaimana cara pembangunan merek komoditas lokal untuk masuk ke pasar global. Indonesia itu luar biasa banyak sekali komoditas lokalnya, tapi tidak dikenal di luar negeri. Ya, misalkan contohnya ayam goreng aja. Kalau anak-anak kalau KFC masak Indonesia pasti tahu. Tapi kalau ayam gorengnya mbok brek gitu, nggak ada yang tahu. Nah, itu. Tapi kenapa kok kita bisa makan ayamnya Kentucky, orang Kentucky nggak bisa makan ayamnya kita? Nah, ini pertanyaannya besar. Nah, akhirnya kami menggunakan cara adalah melakukan benchmarking antara komoditas lokal dan kemudian kita benchmarkingkan dengan produk global yang sudah masuk ke pasar global. Artinya sudah masuk di beberapa wilayah negara. Ya, kemudian kita lakukan analisis SWOT. Nah, pada akhirnya kita akan nyusun konsep merek, ya, konsep produk yang baru, artinya komoditas lama tapi untuk menjadi sesuatu yang baru. Nah, di sini saya tekankan. Saya selalu mengatakan kepada teman mahasiswa saya bahwa ATM saja tidak cukup. Nah, sekarang ini masalahnya Indonesia itu terjangkiti amati tiru modifikasi. Ini membunuh sekali. Karena ATM itu mudah di awal, tapi habis itu pasar rusak pasti. Makanya bisnisnya tidak akan pernah lama. Ya, kira-kira gitu ya. Saya akan cepat saya. Ini contohnya saja. Saya langsung ke sini. Ya, ini contoh proyek implementasi yaitu PEMBIOZA. Apa itu PEMBIOZA? Ini ada 10 langkah yang dilakukan oleh mahasiswa. Kira-kira seperti itu. Nah, itu tentunya dari berbagai macam modifikasi ya, sampai akhirnya muncul 10 langkah tersebut. Jadi langkah pertama itu seperti ini, yaitu pemilihan komoditas lokal. Pemilihan komoditas lokal ini adalah salah satu yang paling penting di sini. Ya, salah satu yang penting karena bagaimanapun juga komoditas itu harus juga dipilih, tidak bisa sembarangan juga. Ya, tentunya ada sesuatu ya, misalkan kekhasan seperti apa dan bisa diterima secara global, gitu. Kira-kira seperti itu, seperti rasa, bahan baku, proses, kandungan nutrisinya bisa. Ini kebetulan waktu itu di kelas ini yang PEMBIOZA ini tema besarnya adalah makanan khas daerah. Nah, kelompok ini ada 3 orang memilih makanan khas Palembang yaitu pempek. Nah, pempek sendiri akhirnya dibedah ya untuk langkah keduanya, yaitu mempelajari, mempelajari komoditas dan merek. Ternyata hanya seperti ini saja. Jadi belum ada sesuatu yang kira-kira lebih serius daripada itu. Nah, kemudian dipilihlah satu yang kira-kira harus apple to apple. Dipilihlah gyoza. Gyoza itu hampir mirip dengan pempek dan merek yang terkenal di Jepang itu adalah Osaka Oso. Ya, artinya di sini Raja Gyoza dari Osaka. Ini hampir mirip persis, makanya bisa diperbandingkan. Dan ternyata perbedaannya jauh sekali setelah kita dipreteli ya satu persatu. Gitu. Nah, langkahnya menganalisis, dianalisis semuanya. Dari elemen mereknya, kemudian dari upaya pemasarannya. Ada 9 elemen merek yang dianalisis, dan kemudian ada 4 ya untuk upaya pemasaran. Semuanya dibongkar, kemudian di benchmark. Ini langkah kelima, benchmark. Benchmark itu sebenarnya untuk menempatkan kira-kira di pempek ini yang kosong apa, yang belum apa, yang kurang apa, kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya dibuatlah analisis SWOT seperti ini, kira-kira. Analisis SWOT sama, baik dari produk lokal maupun produk globalnya dibuat sama. Kemudian dilakukan positioning untuk produk barunya seperti apa. Nah, kemudian dari hasil analisis SWOT itu ada pengembangan kreativitas dan inovasi. Maka setelah dilihat ternyata dari zaman Alif dulu, zaman Nabi Nuh belum sunat, yang namanya pempek itu seperti itu saja, kira-kira belum berubah sama sekali. Nah, akhirnya dibuatlah inovasi-inovasi, kira-kira seperti ini. Kira-kira ada isian daging, ada buah, ada sayur dan sebagainya. Ini adalah salah satu inovasi untuk bagaimana mereka membuat tampilannya seperti apa, menunya seperti apa, kira-kira. Jadi sangat berbeda sekali dengan konsep yang ada. Nah, keunggulan dari pendekatan brand ini adalah pembangunan wirausaha itu bisa dalam konteks visual. Nah, ini kelebihannya adalah visual. Jadi kita bisa memprediksi jauh ke depan secara visual, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada steam carrot, ada original stick, ada egg flavor, ada spinach dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan naming, membangun elemen merek. Nah, di sini mulai membangun elemen mereknya itu mulai dari brandnya seperti apa, namingnya kayak apa. Ini adalah prosesnya, akhirnya ditentukanlah namanya merek ini agar bisa bersaing dengan si Osaka Oso, namanya menjadi PEMBIOZA. Ya, ini akhirnya proses pembuatan logonya seperti ini, dipilih-pilih, akhirnya muncullah logo yang terpilih. Dan ada tagline-nya, yaitu Where Local Taste Meet Global. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dites, diuji dengan brand-brand yang
ternyata ya cukup bagus, tidak terlalu anjlok juga, tapi juga masih bisa bersaing dengan merek-merek yang ada. Kira-kira seperti. Nah, ini kemudian diaplikasikan, ini langkah 9-nya diaplikasikan. Ini untuk kemasannya, ya kira-kira seperti itu. Kemudian tampilan kalau dia take away-nya seperti apa. Kemudian ini adalah aplikasi untuk point of sales-nya. Kira-kira tokonya kayak apa secara eksterior. Kemudian secara interiornya kayak apa, seperti ini. Kira-kira, tampilannya seperti sangat modern sekali dan jauh sekali dari kesan-kesan warung dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Dengan adanya seperti ini, kemungkinan si pempek ini akan bisa naik peringkat ya, kira-kira seperti itu menjadi jauh lebih baik. Kemudian juga ada untuk pekerjaannya seperti apa, kemudian dari website, media sosialnya seperti apa, kemudian digarap semua sesuai dengan perbandingan yang dilakukan dengan, atau benchmarking yang dilakukan dengan usaha. Nah, kemudian terakhir adalah membangun bisnis plan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah dalam satu kelas itu ada kelompok-kelompok lain yang membuat ya. Kalau diceritakan hampir sama. Itu tentang lemper. Lemper ini dengan di Jepang juga ya. Kemudian ada lumpitoria, akhirnya muncul. Nah, ada crack rolls ya. Nah, crack rolls. Nah, di sini ini teman-teman semua ini mendapatkan penghargaan dari Dikti ya untuk kewirausahaan mahasiswa. Kira-kira seperti itu. Nah, kesimpulannya, kalau saya boleh bilang di sini ada 10 kesimpulan bahwa ternyata upaya yang dilakukan ini sebenarnya cukup berhasil. Ya, kira-kira begitu. Artinya apa? Proses ya, seperti yang di dalam konteks masalah ekonomi kreatif itu adalah bagaimana memahami. Nah, dengan cara seperti ini mahasiswa lebih memahami. Artinya seperti ini. Karena di kita, ekonomi kreatif itu kalau boleh saya cari pendapat, saya yakin di semua ini pasti punya jawaban sendiri yang nggak jelas, kira-kira seperti itu. Nah, ini artinya kita masih membutuhkan proses bagaimana masyarakat memahami dengan baik. Kalau masyarakat bisa memahami dengan baik, artinya itu baik, kira-kira. Nah, cuma kelemahannya adalah mata kuliah ini ternyata masih dilakukan untuk program studi desain yang memang berpikirnya visual. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin kira-kira mata kuliah ini bisa diseminasi untuk lebih luas lagi? Nah, oleh sebab itu rekomendasinya ya kira-kira seperti ini. Mungkin nggak ya kira-kira mata kuliah ini akan bisa diseminasikan lebih luas lagi, mungkin dengan model inkubator bisnis, sehingga atau mungkin kalau kita hubungkan dengan MBKM, kita ini bisa mendapatkan satu hal yang jauh lebih utuh sehingga proses bisnisnya benar-benar bisa sampai ke arah yang real. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, beberapa dari apa yang dilakukan mahasiswa ini sudah cukup real, kira-kira seperti itu. Baik. Kira-kira seperti itu. Kalau tadi mahasiswa Mas Arif membuka dengan pantun, sekarang saya tutup dengan pantun. Karena pantun sekarang itu ternyata bisa membuat kita cakep, gitu ya. Kalau kita jalan-jalan ke pasar minggu cakep, jadi nggak perlu ke salon Bu Yuni, tinggal oke. Hidup sendirian bikin susah hati. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih, terima kasih Pak Yusuf. Ya, baik itu tadi ya, memang branding itu penting sekali ya, saya pikir ya, kata-kata ya gimana orang bisa mengenal kita kan bisa karena brand itu ya, ada namanya, ada visualisasinya, entah itu kemasannya yang diingat orang atau entah itu judul mereknya yang diingat orang, itu naming gitu ya. Pembuatan itu saya pikir overall itu satu package ya, satu paket yang memang harus benar-benar dipikirkan ya sebelum kita mengeluarkan sebuah produk gitu ya. Jadi nggak sembarangan, harus ada brainstorming dulu sebelum kita mengeluarkan segala sesuatunya. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Nah, ini kita masih ada 3 lagi. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ini bagus sekali ininya presentasinya. Kita selanjutnya ke pengembangan komunikasi kepemimpinan dalam organisasi kewirausahaan dan etika dengan Ibu Mitsalina Fitria dan Ibu Putri Wardina Sari. Silakan. Ya, mungkin perlu inkubator bisnis ini Pak Ramadina supaya terang. Silakan. Pengembangan komunikasi Ibu Mitsalina Fitria dengan Pak Putri Wardina Sari, ada nggak ya? Ada nggak ini di sini Mas Yusuf? Mas Arif? Muncul kayaknya. Nggak ada. Oke, kita ke selanjutnya aja. Kepemimpinan, nanti dulu kita pending ya. Kepemimpinan dan etika sebagai kunci dalam berwirausaha. Risti Sekar
Askia dan Ibu Siti Fatimah Aura. Mungkin karena kita keluar tadi ya, jadinya ini ya bingung apa gimana. Terus kemudian ini Muhammad Taufik Ihsan ada nggak? Muhammad Taufik Ihsan. Belum ada juga kayak. Muhammad Razi sama ini berarti kok nggak ada sih, baru ini kok ada. Yang sudah ada kayak Sudah. Siapa ini Mas Arif Ilham ya? Sorry. Fauzan Ibu. Fauzan. Oke, silakan. Maaf Fauzan. Izin sekalian Bu. Iya, silakan. Cuman Fauzan sendiri ini teman-teman lain diwakili ya. Oke, Mas Fauzan ini tentang co-branding. Iya, jam kerja ya. Co-branding Bu. Co-branding McDonald's dan Coca-Cola with the introduction of a new product, the smoothie meal. Oke, kasus di mana ini? Oke, silakan. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada kami. Ya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran suara saya, Bu? Ya, bisa dengar. Baik. Sudah muncul kan, Bu? Sudah. Saya langsung saja, Ibu, pada substansi kita dan atau tentang paper kita di sini. Kita mencoba untuk menulis terkait dengan MC Donald dan Coca-Cola. Karena ini adalah salah satu produk makanan ya Bu, produk makanan yang siap disaji, siap disaji berupa kuliner, retail dan jasa. Saya lebih mengkaji persoalan, saya lebih melihat soal pasar kita di Indonesia, karena pasar kita di Indonesia ini saya beranggap sangat cukup besar Bu, karena kita di Indonesia itu berpulau-pulau Bu. Makanya saya mencoba untuk menulis paper terkait dengan MC Donald dan Coca-Cola. Agar bisa menguasai pangsa pasar, Bu. Itu substansi dari latar belakang kita. Saya langsung pada substansinya, Bu. Ya, kajian teorinya adalah saya lebih pada co-branding yang kami mencoba untuk melakukan adalah kombinasi antara MC Donald dan Coca-Cola. Tujuannya adalah kerjasama antara dua brand atau merek dan membantu bisnis dengan menghasilkan pendapatan, meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan pengenalan merek. Saya masuk pada MC Donald. Yang melahirkan MC Donald adalah Richard, karena dia membuka restoran ini di Pasadena Pasadena di California pada tahun 1937. Dari awalnya adalah dia membuka restoran ini hanya dengan drive-in pada saat itu, Bu. Kemudian masuk ke Indonesia pada 1991 yang dibawa oleh Haji Bambang M. Rahmadi, MSI, MBA. Kemudian strategi co-branding pada MC Donald yang kita nulis memiliki kemitraan strategis dengan perusahaan sehingga mereka membentuk asosiasi dengan Coca-Cola. MC Donald dan Coca-Cola menerima kesepakatan ini dengan tujuan yang sama untuk mendapatkan pangsa pasar. Kemudian kolaborasi MC Donald dan Coca-Cola memiliki rantai pasokan untuk pasokan yang unik yang menambah nilai bagi kedua perusahaan menurut
bukti rasa Coca-Cola terbaik hanya dapat diakses di MC Donald karena mereka memiliki infrastruktur distribusi dan produksi itu sendiri. Kemudian metode yang kita gunakan adalah metode kualitatif agar penelitian kita ini lebih intensif dan terperinci, Bu. Kemudian saya masuk pada pembahasan. Saya lebih mempersingkatkan pembahasan kita, Ibu. Maaf, karena kita lagi sibuk semalam, Bu. Ya. Pembahasan kita terkait dengan co-branding ini adalah kita melakukan kolaborasi dilakukan dengan merek lain yang memiliki sejumlah pengikut atau konsumen yang banyak dan memiliki ikatan emosional yang kuat dan di era digital. Co-branding sangat penting, Bu. Co-branding sangat penting karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa loyalitas konsumen dapat dengan mudah ditransfer ke perusahaan pesaing karena dimanjakan oleh banyak pilihan dan kemudahan yang disediakan oleh teknologi digital. Dengan diperkenalkan produk baru, Smart Meal, MC Donald, dan Coca-Cola menciptakan kemitraan strategis. Hal ini sering dilakukan oleh merek yang sudah lama beredar di pasaran terkenal dan memiliki pasar yang besar, sedangkan bonding adalah keadaan ikatan yang bentuk oleh emosi, bukan untuk beralih ke merek pesaing. Peran pelaku bisnis harus mengatur langkah inovatif, tentu saja. Daya tarik pembeli untuk pembeli atau komentar, namun tentunya perlu disesuaikan dengan target pasarnya. Kemudian langsung saja Ibu, langsung ke kesimpulan kami. Kami menyimpulkan antara MCD dan Coca-Cola harus melakukan inovasi-inovasi yang baru sehingga melahirkan pangsa pasar, Bu. Mungkin demikian, Bu. Baik, terima kasih Fauzan. Baik, jadi memang kalau McDonald's itu lebih ke dia kerjasama sama ini ya Coca-Cola. Kemudian kalau KFC dia kan lebih Pepsi ya. Dan memang Pepsi sama Coca-Cola itu head to head ya. Maksudnya kayaknya di Amerikanya juga head to head, jadi memang pesaing ketat. Sama ini di Indonesia juga ini pesaing ini head to headnya ya sama juga ya, Pepsi sama Coca-Cola gitu ya. Makanya di McD nggak mungkin ada dalam satu ini, misalnya McD kerjasama sama dua-duanya kayaknya juga nggak mungkin. Jadi memang ini kalau KFC sama Pepsi ya, saya nggak tahu kalau yang lain ya, kalau CFC apa sama Pepsi juga lupa saya sebagainya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya. Ada ini. Terima kasih ya Fauzan presentasinya. Nggak ada yang ini di chat juga nggak ada. Baik. Terima kasih Fauzan. Salam buat teman-temannya yang nggak bisa hadir hari ini. Yang masih kerja ya. Oke, kita kembali ke kelompok 6. Kalau mungkin ada yang pengembangan komunikasi kepemimpinan dalam organisasi kewirausahaan dan etika. Mitsalina sama Putri Mardina Sari. Nggak ada ya Mas Arief? Saya cek belum ada, Bu. Di mental juga belum ada. Nggak ada. Yeah. Kemudian yang ini Listi Sekar juga nggak ada ya? Listi Sekar. Baik, wah ini kayak gitu. Kalau gitu kita mau tunggu atau mau saya serahkan ke Mas Arief dulu ini? Saya ke Mas. Baik, Bu. Mungkin kebetulan waktu untuk ininya juga sudah, Ibu, atau bisa lanjut nanti. Pak, kita tunggu dulu sebentar. Kita tunggu dulu beberapa menit. Masih azan, Bu. Oh iya. Jangan sholat dulu, Ibu. Iya, silakan. Terus kemudian nanti kita baik, mungkin sekalian sebelum break nanti ya. Jadi nanti jam 1 kita masuk lagi ke main hall untuk pengumuman best press. Baik. Kalau gitu ini sambil kita nunggu sebentar baru saya serahkan kembali ke Mas Arief ya. Iya, baik.
Mungkin karena tadi keluar, perasaan tadi juga ada ini. Tadi, tapi mungkin iya. tadi Sebentar, ada. kita cek dulu deh. Karena keluar itu, mungkin apa di main. Kalau di main hall-nya saya tadi cek belum ada. Pas awal-awal itu saya sempat ngecekin itu ada ya semuanya itu sebetulnya. Tapi karena terus kita keluar itu jadinya nggak ada. Tapi kita masih boleh di sini ya, di room ini ya. Masih Ibu, ya. Bentar ya Bu, saya koordinasikan dengan ini juga. Oke, sebetulnya. Kalau 2 lagi sebetulnya pas nih tadi waktunya. Iya. Hitungannya. Baik, Bu Juni, ini udah dapat Iya, konfirmasi dari panitia bahwa bisa kita tutup aja. Oh baik, saya kalau gitu semua kita serahkan ke Mas Arief dulu. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah presentasi hari ini. Saya kembalikan ke Mas Arief. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Juni. Acara ini, nah kemudian ada yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa nanti kita akan kembali lagi ke hall dengan link Zoom yang di pukul 1 kita masuk lagi ke Zoom yang awal ya. Mungkin itu aja. Jadi kita break dulu. Kita boleh keluar dulu untuk semua mungkin. Ini nanti lagi gitu ya Pak? Gimana? Ini keluar otomatis langsung masuk ke grup yang besar tadi atau kita join lagi? Boleh masuk ke, kalau mau di hold di yang tadi bisa, atau mau keluar dulu nanti join lagi bisa. Oke, thank you Pak. Ya, baik. Itu aja mungkin. Terima kasih, kita tutup acara kali ini dan untuk bergabung lagi nanti pukul 1. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
pada kertas daur ulang dengan pemanfaatan limbah kulit ceri kopi jatuh kepada Ibu Vidya Karisma, Ibu Ulfa Septiana, Ibu Heni Agustin, Ibu Lahandi, dan Bapak Lahandi Baskoro. Kami ucapkan selamat. Terima kasih. Selamat. Bu Vidya, selamat. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita melangkah ke presenter terbaik dari Breakout Room 8. Jatuh kepada presenter dengan judul Pemanfaatan Market Intelligence System untuk peningkatan pemahaman iklim, persaingan usaha dan pendalaman market. Studi kasus pada PT Kalbe Farma. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Sri Rahayu, Bapak Teguh Arya Prayogo, Bapak Wahyu Daryono, dan Bapak Wahyudi. Selamat Bapak Ibu. Gokil Teguh. Selamat Mas Teguh. Hidup Teguh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita umumkan presenter terbaik dari Breakout Room 9 jatuh kepada presenter dengan judul Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Problem Fokus Coping pada Mahasiswa Berorganisasi di Universitas Paramadina. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Maida Riani, Ibu Tiara Putri Pertiwi, dan Ibu Zahra Alta Ashifa. Baik, terima kasih Bapak. Selamat Ibu, selamat Bapak. Baik Bapak Ibu, melangkah ke breakout room terakhir. Presenter terbaik dari breakout room 10 jatuh kepada presenter dengan judul Pandemi COVID-19 di Sektor Multifinance. Pendekatan analisis kinerja keuangan dan strategi bisnis. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Akmal Abudiman. Mantap, mantap. Hidup ketua kelas. Hidup ketua kelas. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan selamat atas prestasi sebagai presenter terbaik. Pihak panitia akan menghubungi Bapak dan Ibu terkait dengan souvenir menarik dari kami, akan menghubungi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan penutupan dari Bapak Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Handi Riza Idris, SE MIC. Silahkan Pak Handi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita sudah selesai ya, berhasil menyelenggarakan call for paper dalam rangka Dis Natalis Universitas Paramadina yang ke-24 atau 3 Windu Universitas Paramadina. Sebelum ada beberapa pesan dan sambutan yang ingin saya sampaikan, izinkan saya membaca pantun dulu nih Bapak Ibu sekalian ya, biar tidak mengantuk. Dan tadi sudah diumumkan para pemenang, tentunya kita sambut dengan pantun gitu supaya meriah acaranya. Belum ya Pak. Anak raja pergi ke Bengkalis. Cakep. Ke Bengkalis membeli es. Cakep. Selamat untuk panitia Dis Natalis. Mantap. Acara call for paper-nya berjalan sukses. Luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman ya, Bapak Ibu dan juga saudara-saudara sekalian yang sudah berhasil menjadi best presenter. Tapi tentunya saya ingin juga mengucapkan selamat ke 79 paper yang masuk pada hari ini yang sudah dipresentasikan.
ya, walaupun tidak mendapatkan best paper, tapi kontribusi dari teman-teman sekalian dan juga bisa di-mute dulu ya. Oke. Kontribusi dari teman-teman sekalian tentu menjadi satu hal yang sangat berharga sekali bagi acara kita pada siang hari ini. Dan tentu saja bagi teman-teman yang berhasil mendapat predikat best paper ya. Tadi saya sempat mencatat nama-namanya ya, ada Pak Agus, Pak Yus, Mas Ari, Mas Dani, Pak Mukhlis, Nurul ya, Ihsan, Weni, Bu Devi ya, Budi, Triwahyuni, Vidya, Ulfa ya, Sri Rahayu, siapa lagi nih? Terakhir tuh Mas Akmal ya, dan ya Mas Akmal Budiman ya. Jadi sekali lagi selamat atas pencapaiannya yang sudah berhasil pada siang hari ini. Nah, tentu kita berharap ini akan bisa lebih teman-teman termotivasi lagi untuk bisa lebih baik lagi ya, dan bisa mengikuti call for paper ya, yang tidak hanya ada di tingkat nasional ya, tetapi juga di tingkat internasional. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada seluruh ya pengisi acara ya yang sudah berkontribusi dari pagi sampai hari ini ya, sudah mengawal acara kita dengan baik dan lancar. Dan tentu saja kepada seluruh panitia yang dipimpin oleh Bu Iin Mayasari dan juga oleh Pak Tato Sudiarto, tentu ini sebuah apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua ya atas dedikasi yang sudah diberikan untuk mensukseskan acara call for paper dan juga Disnatalis secara keseluruhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini merupakan sebuah tradisi baik ya yang sempat beberapa tahun tidak berjalan di Paramadina. Pada hari ini kita mencatat sejarah ya, kita memulai kembali tradisi akademis yang sangat baik ini. Selain memperingati hari jadi universitas ya, kita juga berhasil menyelenggarakan call for paper ya, satu tradisi ilmiah akademis yang sangat baik bagi penciptaan lingkungan akademis kita di tingkat universitas. Mudah-mudahan ini menjadi trigger yang baik di awal tahun bagi kita semua untuk lebih berkarya lagi di masa yang akan datang. Karena keberhasilan universitas tidak hanya dilihat dari jumlah mahasiswa, tetapi seberapa besar kontribusi seluruh sivitas akademika universitas tersebut dalam berkontribusi terhadap bidang-bidang keilmuan ya, apakah itu penelitian, pengabdian masyarakat ya, maupun memberikan presentasi di forum-forum ilmiah ya, baik secara nasional maupun internasional. Dan tentunya kita berharap ini menjadi satu motivasi awal bagi kita semua, bagi seluruh sivitas akademika untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat ya buat panitia, buat peserta dan seluruh sivitas akademika yang terlibat pada acara ini. Dan insya Allah tentunya mulai dari kemarin, hari ini dan juga besok, dan juga ada beberapa event yang kita laksanakan ya hingga akhir bulan ini juga bisa berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi selaku universitas ya, kami mengucapkan selamat atas pencapaian ini. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan tradisi baik setiap tahunnya. Dan di akhir penutup ini, saya juga ingin menyampaikan satu pantun lagi, jika Bapak Ibu tidak keberatan. Mudah-mudahan ini menjadi pantun penutup yang menjadi kenangan yang sangat indah bagi kita semua. Selendang sutra indah warnanya. Cakep. Dipajang di acara pameran. Cakep. Kita tutup acara Disnatalisnya. Sampai jumpa tahun depan. Lagi-lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya, bisa menjalankan semua aktivitas kita dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Handi telah berkenan. Terima kasih semuanya, Mas Handi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para moderator dan presenter selama sesi call for paper. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan dan panitia yang telah dan yang paling penting adalah ucapan terima kasih juga dan selamat kepada yang melaksanakan hajat seluruh sivitas akademika Universitas Paramadina. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu selama pelaksanaan Disnatalis Universitas Paramadina. Demikian kami sampaikan seluruh rangkaian acara Disnatalis ke-24 Universitas Paramadina dengan tema kepemimpinan, kewirausahaan, dan etika untuk Indonesia Tangguh. 11 Januari sampai 12 Januari 2022. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menutup acara bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa tahun depan Bapak Ibu. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.